Jadi kalau awak kaji-kaji, perguruan Buddha suci nak kaji kau ya Nah, tentang Aranji. Pak Abuyate membahas tentang Ranji kau. Awak khususkan saja ke Ranji Buya dulu, sampai beko katehnya. Tapi khusus ikut untuk Sumatera Barat, iya. paham nih? Sebenarnya masalah Ranji itu kan jadi polemik ya. Karena dari dulunya memang mungkin tidak menjadi tradisi atau tidak dibiasakan untuk dibahas. Sehingga banyak orang yang temukan itu jamaah-jamaah, bahkan guru-guru sekalipun tidak mengenal wasilah, tidak mengenal urutan-urutan keilmuannya. Kalaupun nyo tahu paling inyo guru lo apa bilang dua kate atau tiga kate. Dua kate itu tiga kate itulah syukur. Bahkan ada guru murid tidak tahu guru dari guru itu. Ternyata itu tidak terjadi kini saja dong. Sajak dulu itu memang dari seperti itu. Bahkan sampai kini di dalam silsilah puncak saja. Iya. Yang dari Syekh Abdul Rashid, ya kan? Itu tidak diketahui dari bahkan dari silsilah puncak sendiri. Contohnya dari Abdul Rashid misalnya kan, yang diketahui Abdul Rashid itu berguru kepada Yasin. Haji Yasin itu adalah paman dari Abdul Rashid. Yang kemudian sementara kita menggunakan amalan-amalan Syekh Subandari, Syekh Mahdi, Syekh Qari. Sehingga tidak ada hubungan yang jelas. Hubungan antara Syekh Subandari, Syekh Mahdi dan Syekh Qari dengan Haji Yasin ataupun Abdul Rashid. Dulu ya, itu kan hadiah teh, Pak. Tapi yang kita sampaikan ke Buya aku adalah yang khusus Budi Suci di Sumatera Barat, dan sebagai sebagai contoh case-nya adalah ke Buya saja dulu, Ranji Buya Kate. Kalau mau awak misalnya kalau awak berguru kepada Tuanku Ibnu Safwan, Tuanku Ibnu Safwan berguru kepada Buya Ilham, Buya Ilham berguru ke Buya Kati, Buya Kati berguru kepada Buya Bagindo Raja Bujang, Buya Bagindo Raja Bujang berguru kepada Buya Muhammad Nur. Dan kemudian di dalam satu versi katakan dari bahasanya Buya Muhammad Nur berguru kepada Muhammad Siddiq. Sementara di versi yang lain adalah Buya Muhammad Nur berguru kepada Buya Bagindo Bahar. Kemudian Buya Bagindo Bahar berguru kepada Buya Sayyid. Buya Sayyid berguru kepada Syekh Imron. Syekh Imron berguru kepada Syekh Arsyad. Setelah Syekh Arsyad berguru kepada Syekh Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq berguru kepada Syekh Abdul Rashid. Ini kan yang di Sumatera Barat ada yang tiga tua orang. Buya Bagindo Raja Bujang, Buya Muhammad Nur, Tuanku Khaidir. Tadi kan Buya Bagindo Raja Bujang berguru ke Buya Muhammad Nur. Yang Tuanku Khaidir kok? Tuanku Khaidir sepupuan sama Buya Muhammad Nur. Berarti ini dari tiga versi yang itu, yang menurut Buya sendiri pendekatan yang paling dekatnya yang mana? Kalau mencari urutannya, tingkatannya itu yang lebih, kalau seandainya dari Buya Bagindo Bahar, kemudian Syekh Syai'un, kemudian ke Buya Syekh Muhammad Siddiq, itu kan terlalu panjang. Sementara waktu proses itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, kan? Karena penyebaran Budi Suci di Sumatera itu sekitar tahun 70-an. Buya Bagindo Bahar, Buya Bagindo Raja Bujang sajalah masuk Budi Suci tahun 1973 di Tapak Tuan, di Kota Sani, kepada Buya Muhammad Nur.
Nah, berarti itu Buya Baginda Bahar saja 173. Berarti jarak Jo Muhammad Siddiq kan tidak terlalu jauh. Iya, iya. Nah, tapi kalau seandainya beliau Mbak Ko beraja kepada Buya Baginda Bahar dan Buya Said di satu versi Buya Baginda Bahar itu tidak lama di Medan dulu. Sementara Buya Baginda Bahar itu di Medan. Nah, di Medan kemudian dan dengan Buya Sayun sendiri beliau bertemu pada tahun 85 kabarnya. Yang Kalau Buya apa kok? Buya Baginda Bahar. Buya Baginda Raja Bujang. Oh, Buya Baginda Bahar. Ah, bertemu jo Buya Sayun itu tahun 85. Jadi ada kemungkinan beliau memang tidak belajar kepada Buya Baginda Bahar. Iya, iya. Karena kalau dalam satu versi Wadanga itu versi Wadanga dari Umi Pi, anak dari Buya Baginda Raja Bujang. Ini dia mengatakan Buya Baginda Raja Bujang kok berguru kepada Buya Muhammad Nur tahun 73. Kemudian dari kota Cane itu dia langsung ke Belawan. Di Belawan itu sekitar 1 bulan atau 1 atau 2 bulan lah. Dia langsung ke Sungai Geringyang. Tahun 73. Kan di situ. Mengembangkan di. Jadi tahun 73 itulah Budi Suci masuk Sumatera Barat. Kemudian sekitar 1 tahun beliau di Sungai Geringyang, masuklah para ulama-ulama di Sungai Geringyang itu. Kemudian dia pindah ke Pekanbaru, ke Jalan Kalimantan katanya. Nah, Kalimantan. Kemudian setelah satu tahun, dia baru balik ke Padang. Iya. Nah, dia di kota Padang di tahun sekitar tahun 75 lah. Iya. Dan 75 di kota Padang. Di tapetnya di Muaro Padang. Iya. Nah, jadi ada kemungkinan memang Buya Muhammad Nur langsung beraja kepada Muhammad Siddiq. Nah, bahkan sampai kini saya tidak tahu persis siapa tuh Syekh Imran. Iya, iya. Siapa tuh Syekh Arsad. Tidak ada keterangan sedikit pun tentang beliau itu. Betul. Cuma istilahnya hanya mendapatkan informasi dari mulut ke mulut dari guru-guru. Kalau misalnya Buya Sayun memang tidak banyak informasi tentang beliau. Iya. Tapi ada beberapa identitas yang saya temukan. Buya Sayun kok orang Palembang misalnya. Beliau kalau kita lihat wajahnya beliau itu kan turunan Cina gitu misalnya, kan. Ciri-ciri beliau jelas, bentuk orangnya nampak. Pernah pas subuh di guru-guru, Pak. Banyak subuh di guru-guru. Dan kemudian fotonya tuh. Nah, fotonya tuh. Tapi tapi pertemuan dengan Buya Baginda Raja Bujang sendiri itu tahun 85. Iya. Jadi beliau sempat belajar. Jadi apa? Kalau misalnya Buya Baginda Raja Bujang memang langsung ambil dari Muhammad Siddiq, Ya, Buya Muhammad Nur ya. Buya Muhammad Nur dan Buya Muhammad Nur ambilnya dari Muhammad Siddiq, berarti harusnya perguruan Budi Suci Sumatera Barat harusnya kan agak identik dengan perguruan yang di Jawa. Jadi kok berbeda di Minang dengan di Jawa itu Rasuk itu adalah lokasi dipengaruhi oleh tempat penyiaran. Jadi kalau di Jawa itu lebih cenderung kepada keilmuan bela diri, jadi lebih cenderung kepada silat. Pada silatnya. Sementara yang diterima di Sumatera Barat itu adalah amalan. Jadi sifatnya adalah tarikat atau tasawuf. Jadi sehingga di Budi Suci di Sumatera Barat itu lebih kental kepada tasawufnya. Dan pada dasarnya keilmuan Budi Suci itu memang tasawuf. Memang tasawuf yang diturunkan itu adalah tasawuf. Dan justru di beberapa tempat itu ilmu fisik, jadi bela diri fisiknya atau silat fisiknya itu justru beragam-ragam. Walaupun ada 10 jurus dasar, secara umumnya sama. Mulai dari
beberapa gerakan walaupun ada beberapa perbedaan karena pengaruh pembawaan dari guru ke guru, kemudian kondisi wilayah penyebaran. Misalnya kalau di Jawa itu mengatakan jurus budi suci itu dipengaruhi oleh silat Cimande. Kalau menurut aku kan silat Cimande, tapi silat Cikaret lebih tua dari Cimande pula ya. Cikaret itu adalah salah satu aliran daripada ilmu silat Cimande yang dikembangkan oleh Raden Ibrahim di daerah Cikaret. Nah, kalau yang lebih terkenal itu silat Cikaret itu adalah silat Cikalong. Dan Nampon adalah salah satu penerus. Jadi penerus dari pewaris dari ilmu Cikaret, silat Cikaret. Jadi kalau saya lihat dari pergerakan silat-silat fisik di budi suci itu lebih cenderung kepada gerak jurus Cikaret. Nah, cuma ada informasi mengatakan ada mendapatkan pengaruh dari Kalimantan. Iya. Jadi itu bisa saja kan. Cuman awak tidak punya data. Memang ada dulu salah satu dari bidang orang itu dari salah satu orang tua di Medan dulu. Ada mengatakan itu adalah jurusnya adalah jurus budi suci. Jurus dari Kalimantan. Kenapa? Jurus-jurus kan di situ kan ada nama. Jurus 1, jurus 2. Aslinya ada nama. Asli nama. Bahkan di Subandari pun ada nama-namanya. Walaupun Subandari cuma mengembangkan 5 jurus. Nah, jadi apakah ada kehidupan? Bisa jadi pengaruh pada pengamalan. Jadi secara autentik tidak ada data-data yang membuktikan bahasanya memang punya hubungan kepada Kalimantan. Tapi justru ke Sumatera Barat itu lebih berpeluang, lebih ada sejarahnya. Atau mungkin yang dimaksud dengan Syekh Arsad ke apakah Syekh Arsad Al-Banjari Kalimantan tuh kali? Coba. Kalau itu bisa saja, bisa mungkin saja. Cuman permasalahannya guru-guru kan hanya mengkira-kira. Nah, pernah membuat konten tentang tokoh kunci itu tenaga dalam. Di situ sebutkan Sesubandari, Semadi, Sokon. Beberapa pengamal perguruan kebatinannya menolak dengan alasan-alasan menurut tidak berdasar. Misalnya yang mengatakan Subandari itu adalah Syekh Bandariah. Kemudian Mahdi itu adalah Al-Mahdi. Kemudian Kariko Komariah. Itu dan itu siapa itu dan bagaimana hubungannya? Karena nampak. Aduh, urutan hubungannya tidak ada. Kemudian ada yang mengatakan itu bukan nama-nama orang. Ya. Tapi hanyalah simbol-simbol, istilah-istilah. Kalau mengistilahkan, kenapa tidak mengistilahkan sahabat-sahabat Nabi itu lebih jelas sejarah dan lebih syahid dan lebih patut untuk dicontoh dan awak bisa mengenal dari rangkaian sejarah. Jadi coba biar runut hubungan di dalam kajian budi suci itu kan di dalam amalannya sendiri ada namanya Syekh Subandari, Syekh Mahdi, Syekh Ali. Biar merunutnya di Subandari ko dari atas sampai ke bawah ke kunyo apa kemudian di Jawa pulau aponyo kurenahnya di Sumbar pulau kurenah. Jadi amalan-amalan Syekh Subandari, Syekh Mahdi, Syekh Ali itu bukan hanya ada di budi suci, itu patut udah ikuyangnya. Tidak hanya ada di budi suci. Kenapa? Yang lebih termasyhur itu adalah seluruh perguruan-perguruan yang didirikan oleh murid-murid Nampon itu mengamalkan amalan Syekh Subandari, Syekh Mahdi, Syekh Ali. Di luar yang dia tidak belajar dengan Nampon adalah misalnya Margaluyu. Nah, yang Margaluyu itu berdiri di Teguh yang didirikan oleh Andadinata. Sementara yang dari Nampon itu ada Trirasa di ITB. Nah, di situ Insinyur Soekarno berada di situ, Muhammad Yamin berada di situ. Kemudian ada jurus seni penyadar di Semarang. Kemudian ada budi suci yang menurut Muhammad Siddiq, Haji Muhammad Siddiq, Syekh Siddiq itu mengatakan biasanya
budi suci itu diwarnai oleh keilmuan nampon dan khair. Artinya apa? Ada jalur Pak menuju jalur keilmuan budi suci itu memiliki jalur kepada nampon. Nah, itulah ketersambungannya. ada ketersambungan kepada nampon. Sementara nampon ada ketersambungannya kepada khair. Khair itu ya. Khair itu adalah pendiri atau pencipta silat Cimandi. Oh, Cimandi. Walaupun kalau menurut data-data yang Wak temukan, sebetulnya khair dan nampon tidak ada hubungan secara langsung. Nah, lebih dekat kepada hubungannya kepada Raden Ibrahim. Raden Ibrahim yang sebagai pewaris silat Cikaret. Jadi yang menemukan yang menciptakan silat Cikaret, yang merupakan salah satu aliran dari silat Cimandi. Sementara nampon belajar kepada Raden Ibrahim. Kemudian itu silat fisiknya, silat lahir. Kalau silat batinnya itu kalau nampon lebih memungkinkan belajar kepada Syekh Qari dan Syekh Madi. Itu bisa bertemu langsung, bisa belajar langsung kepada Syekh Qari dan Syekh Madi. Kenapa? Ketika nampon ado, beliau ini masih ado. Kok Syekh Qari masih ado, Syekh Madi masih ado. Syekh Subandari tidak. Karena Syekh nampon lahir pada tahun 1888. Sementara Syekh Subandari meninggal pada tahun 1880. Jadi jarak 8 tahun. Jadi tidak mungkin nampon bertemu dengan Subandari. Iya, ini 8 tahun kan? 8 tahun. Nah, tapi nampon ada kemungkinan belajar kebatinan, ilmu tenaga dalamnya belajar kepada Qari dan Madi. Sementara Qari dan Madi itu hubungannya dengan Subandari? Qari dan Madi yang menurut pernyataan secara umum mereka itu adalah mengkolaborasikan, menggabungkan keilmuan 3 orang. Qari, Madi, Subandari, Qari, Madi. Tapi awal lebih pikir Qari dan Madi itu lebih belajar kepada Subandari. Kenapa? Qari dan Madi lah yang mendatangi Subandari. Berarti itu baguru lah. Baguru. Pasti berguru. Pasti berguru situ. Dan secara umum keilmuan Qari dan Madi setelah bertemu dengan Subandari dipengaruhi oleh keilmuan Subandari. Kemudian dikembangkan kepada murid-murid yang lain. Termasuk dari aliran nampon. Kemudian Raden Haji Abdullah yang memiliki murid Anda Dinata, kemudian mendirikan Margaluyu. Amalannya sama. Amalan sama. Jadi sejarahnya apa? Benang merahnya seperti itu. Benang merahnya seperti itu, lebih mendekat dari data-data yang saya temukan, lebih mengarah seperti itu. Jadi kalau merunut kepada Budi Suci, Budi Suci dari yang didirikan oleh Abdul Rashid pada tahun 1932. Katanya Budi Suci diwarnai oleh keilmuan nampon. Itu dibuktikan bahwasanya pada tahun 32 itu adalah trennya perguruan-perguruan tenaga dalam didirikan. Di situ maka tahun 32 itu ada Trirasa, ada Jurus Seni Penyadar, ada Margaluyu. Itu berdiri tahun 32 saudara. Nah, jadi itu tren. Kemudian karenanya mengatakan diwarnai oleh nampon, ada kemungkinan Syekh Abdul Rashid berguru kepada nampon. Berarti kalau runut jadi Syekh Abdul Rashid nampon. Qari, Syekh Madi, Syekh Subandari. Karena dari Abdul Rashid itu turun ke Muhammad Siddiq. Syekh Abdul Rashid turun kepada Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq nanti baru menyebar. Karena murid Abdul Rashid bukan satu-satunya Muhammad Siddiq, tapi Muhammad Siddiq lah yang mempopulerkan Budi Suci. Dia mengembangkan di seluruh Nusantara dan bahkan mancanegara. Ada di Malaysia, ada Singapura. Yang Subandari itu sendiri siapa nama? Kalau dari sejarah, ada beberapa sejarah yang terputus. Jadi banyak, ada dua versi kan. Cuman ada satu versi yang dari hasil penelusuran dari perguruan Subandari Qari Madi itu menelusuri ke Tanah Datar sebagai asal usul kelahiran
Subandari. Subandari yang nama asli itu nama Qasim. Kabarnya adalah keturunan Pagaruyung. Ya. Nah, itu di tanah datar. Kemudian ditelusurilah ke tanah datar. Kemudian bertemulah jo guru Tuo Silek. Tuo Silek Kumango. Jadi ada kemungkinan Subandari itu adalah anak dari Tuo Silek tadi. Nah, bukan. Tuo Silek itu kan kini. Oh gitu. Ya lah tahun 19 baru-baru kan. Tahun sekitar 95 atau salah. Subandari itu adalah anak dari Syekh Kumango. Oh, Syekh Kumango. Nah, jadi menurut beliau Syekh Silek Kumango itu ada dua versi. Ada versi Kumango Tuo, ada Kumango baru. Ya. Versi Kumango Tuo itu adalah silek yang memiliki silat batin, bukan hanya silat lahir. Ya. Dan kemudian terjadilah pertempuran keduanya kabarnya. Dua anaknya tadi gitu. Kedua-duanya lah Syekh Kumango. Kemudian bertempur. Kemudian mengalahlah yang karena Syekh Kumango mengatakan silek asli Kumango adalah yang menguasai ilmu kebatinan. Silek kebatinan. Sementara yang menguasai silek kebatinan itu adalah Nantuo. Nah, yang tu Qasim tadi. Qasim. Kemudian karena berseteru dengan keluarga, mereka Muhammad Qasim tadi berhijrah lah, sampailah berpetualang. Sampailah beliau di daerah Cirebon, daerah Cianjur, ya kan? Sehingga dinamakanlah beliau di situ Subandar, karena ada sejarahnya di pelabuhan Tanjung Priok, beliau dikenal. Dengan kemudian dinamakanlah beliau Subandar. Jadi ada kemungkinan Subandar kok adalah atau Muhammad Qasim kok adalah anak dari Syekh Kumango. Syekh Kumango. Jadi Syekh Kumango namanya silih batin di ranah Minang itu ilmu kebatinan itu lebih mendekatkan diri kepada pengamalan tarikat. Karena Syekh Kumango terkenal sebagai seorang sufi. Waliullah. Waliullah. Dia menguasai tarikat Satari, tarikat Nasabandi dan Saman. Dan Subandari itu mengamalkan itu. Dan sehingga ada kemungkinan dia amalannya sama. Jadi kemungkinan Muhammad Qasim atau Syekh Subandari adalah anak Syekh Kumango. Jadi di Minangkabau, di Pagaruyung, di tanah datar gitu. Jadi apa alasannya? Bahasanya Subandari itu adalah dari menguasai silat Kumango atau dari tanah datar. Pertama, di ilmu jurus dasar Subandari itu diantaranya ada namanya jurus itu dah langkah 4. Di langkah ampe ya kan. Ini itu sudah Minang langkah ampe. Dia namanya langkah ampe kok untuk kadiboan keluar. Kalau langkah 3 untuk ke dalam diri. Langkah 9 ke permainan. Jadi itulah kemungkinannya. Pertama dalam pengamalannya, yang kedua adalah dan Kumango, silek Kumango dasarnya kabarnya itu memiliki 5 jurus dasar. Jadi ada persamaan antara silat yang dibawakan oleh Subandari dengan silat yang dipelajari di Kumango. Jadi sah-sah saja kalau dikatakan keilmuan budi suci berasal dari Sumatera Barat. Saja kalau seperti itu runtutan sejarahnya yang awak temukan. Tapi kalau ada versi yang lain silakan. Dan awak terbuka untuk diskusi. Itu justru akan memperkaya pengetahuan keilmuan kita tentang ilmu kebatinan, khususnya ilmu budi suci. Jadi istilahnya Subandari itu sendiri adalah orang Minangkabau. Kemudian keilmuan itu berkembang, ada yang berkembang di Jawa dan di berbagai daerah. Kalau di Jawa tentu akan terinfiltrasi pula dengan daerah masing-masing, di daerah masing-masing dan keilmuannya masing-masing. Kemudian itu pula di Sumatera Barat tuh kembali kepada ranahnya. Sehingga ibaratnya Pinang lah pulang kepada tempuannya, Siriah lah pulang kepada ganggang.